Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat saat memutuskan perkara terkait syarat batas minimum usia Capres dan Cawapres. Dalam sidang tersebut, Anwar Usman telah dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK. Hal tersebut sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni Jimli Asyidiki di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi pada Selasa 7 November 2023. Poin 1 Hakim terlapor yakni Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Prinsip ketak berpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Poin 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor. Poin 3, memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memberi sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak lagi menyidangkan perkara pemilu. Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni Jimli Asyidiki serta anggota Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Adams. Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, Perekat Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society, Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BM Unusia, Alam Syah Hanafiah, serta PADI. Putusan itu merupakan satu dari 4 putusan yang dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya 9 Hakim Konstitusi divonis melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jimli Asyidiki membacakan putusan terkait para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor dan terkait ke-9 hakim tersebut yakni Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Guntur Hamzah, Manahan MP, Sitompul, Daniel Yusmik Pancastakifuh, Enni Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga membacakan putusan terkait pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Saldi tak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK. Para pelapor menganggap dissenting opinion Saldi Isra tersebut menjatuhkan rekannya sesama Hakim MK namun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Saldi Isra tak dapat dinyatakan melanggar kode etik gara-gara dissenting opinionnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.